Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta, NPM 090 dari kelas M6, akan menjelaskan teori kapital struktur dari mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Pengertian dari kapital struktur adalah komposisi modal yang digunakan oleh perusahaan dari berbagai sumber keuangan. Sumber keuangan ini terdiri dari dua, yaitu bisa modal sendiri maupun modal dari utang. Struktur modal adalah kombinasi khusus dari utang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai keseluruhan operasional dan ekspansinya. Modal utang dalam struktur modal ini dapat berupa obligasi dan pinjaman, sedangkan ekuitas dapat berbentuk saham biasa, saham preferen maupun laba ditahan. Faktor-faktor yang berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, ukuran perusahaan. Ada hubungan positif antara struktur modal dan ukuran perusahaan. Perusahaan besar lebih terdiversifikasi, memiliki akses mudah ke pasar modal, menerima peringkat kredit yang tinggi untuk masalah utang, serta dapat membayar tingkat bunga yang lebih rendah pada modal utang. Yang kedua, pertumbuhan penjualan. Tingkat pertumbuhan yang diantisipasi dalam penjualan memberikan ukuran sejauh mana laba per saham perusahaan cenderung diperbesar oleh leverage. Dan yang ketiga adalah risiko bisnis. Ada hubungan negatif antara struktur modal dan risiko bisnis. Ada peluang kegagalan bisnis lebih besar jika perusahaan memiliki pendapatan yang kurang stabil. Dan yang keempat, rasio utang terhadap pendapatan. Tingkat hutang yang lebih tinggi dalam struktur modal meningkatkan kemungkinan kebangkrutan dan biaya kebangkrutan perusahaan. Yang kelima, leverage operasi. Leverage operasi adalah kemampuan perusahaan memanfaatkan biaya tetap untuk menghasilkan laba yang lebih baik bagi perusahaan. Yang keenam, stabilitas dalam arus kas. Stabilitas arus kas perusahaan juga mempengaruhi struktur modalnya. Jika arus kas perusahaan relatif stabil, maka mungkin tidak menemukan kesulitan dalam memenuhi kewajiban biaya tetapnya. Yang ketujuh, sifat industri. Struktur modal suatu perusahaan juga tergantung pada sifat industri di mana ia beroperasi. Yang kedelapan, struktur aset. Sumber biaya yang akan digunakan dipengaruhi beberapa cara oleh struktur jatuh tempo aset yang akan digunakan oleh perusahaan. Yang kesembilan, sikap dari pemberi pinjam. Pemberi pinjam dari perusahaan manapun mengizinkan penggunaan biaya utang untuk kisaran terbatas. Di sini ada soal dan jawaban dari Manajemen Keuangan 2. Soal yang pertama, PT Jazz berkeinginan untuk mengembangkan dan menciptakan produk baru dengan kebutuhan dana 100 juta. Terdapat dua sumber dana yang bisa dipakai. Yang pertama, sumber internal. Di sini sudah ada kolom yang balance aset, ada aktiva dan pasiva. Di sini juga ada jumlah uang. Dan berdasarkan data di atas, maka hitunglah return of asset. Jika rate of return of current assetnya adalah 10%, return of asset on fixed assetnya adalah 25%. Yang kedua, financing cost. Jika cost of return liabilities adalah 14% dan cost of long term debt adalah 18%. Yang ketiga, current ratio. Soal kedua, pada awal bulan Maret 2021, manajer keuangan PT AGB melakukan kajian untuk melihat return on equity dalam perusahaan. Informasi dari manajer pemasaran menyebutkan bahwa penjualan diestimasikan terjadi kenaikan sebesar 10 miliar. Dengan asumsi perusahaan melakukan ekspansi pembukaan kantor pemasaran ke Kalimantan dan ke negara Malaysia. Adapun beberapa informasi lainnya adalah posisi rasio 45%, nilai aktiva tetap sebesar 5 miliar, komposisi earning before interest and tax adalah 8,5%, komposisi interest cost adalah 9%, komposisi tax pajak adalah 22%.
Ada 3 kondisi dan situasi ekonomi yang harus dianalisis. Yang pertama, kondisi ekonomi menurun dengan estimasi kuret aset 50% dari penjualan, kondisi ekonomi stabil dengan estimasi kuret aset 45% dari penjualan. Yang ketiga, kondisi ekonomi berkembang dengan estimasi kuret aset 30% dari penjualan. Dan manajer keuangan meminta kepada Anda untuk menghitung berapakah return of equity yang paling layak untuk diterima. Dari soal pertama, rate of return on current asset 10% dikali 600 sama dengan 60 juta. Rate of return on fixed asset 25% dikali 1.800.000 sama dengan 450 juta. Nah, total profitnya 510 juta. Return on asetnya 510 juta dibagi 2.400.000 sama dengan 21,25%. Yang kedua, cost of current liabilitas 14% dikali 300 sama dengan 42 juta. Cost of long term debit 18% dikali 2.100.000 sama dengan 378 juta. Total cost financingnya 420 juta. Yang ketiga, current ratio 600 dibagi 300 sama dengan 2, kalau dijadikan persen menjadi 200%. Menurunkan current asset. Rate of return on current asset 10% dikali 500 sama dengan 50 juta. Rate of return on fixed asset 25% dikali 1.800.000 sama dengan 450 juta. Total profitnya menjadi 500 juta. Return of asset 500 dibagi 2.300.000 sama dengan 0,2173, jika dipersenkan 21,73%. Current ratio 500 dibagi 300 menjadi 1,66, jika dipersenkan 1,66%. Menambah current liabilitas 1. Cost of current liabilitas 14% dikali 400 sama dengan 56 juta. Cost of long term debit 18% dikali 2.100.000 menjadi 378 juta. Total cost financing menjadi 434 juta. Return of asset 510 juta dibagi 2.500.000 menjadi 0,204, jika dipersenkan 20,4%. Current ratio 600 dibagi 400 sama dengan 1,5, jika dipersenkan 150%. Ini ada perbandingan hasil perhitungan yang sudah tertera di tabel-tabel berikut ini. Bisa dilihat, dan berdasarkan data di atas, maka dengan diturunkan current asset lebih menguntungkan penambahan current liabilitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber dari current asset lebih layak. Soal kedua, di sini ada tabel. Ada fixed asset jika menurun 50% menjadi 5 juta, stabil 45 juta menjadi 5 juta, berkembang menjadi 5 juta. Current asset saat menurun 5 juta, saat stabil 4,5 juta, saat berkembang 3 juta. Total aset saat menurun 10 juta, saat stabil 9.500.000, saat berkembang 8 juta. Utang saat menurun 4.500.000, saat stabil menjadi 4.275.000, berkembang 3.600.000. Ekuitas saat menurun menjadi 5.500.000, stabil 5.225.000, berkembang 4.400.000. EBIT saat menurun menjadi 850, stabil 850, berkembang 850. Interest cost saat menurun menjadi 405, saat stabil menjadi 384.750, saat berkembang 324. EBIT saat menurun 445, saat stabil 465.250, saat berkembang 526. Tax 97.900, saat stabil 102.355, saat berkembang 115.720. EAT
saat menurun 347.100, saat stabil 362.895, saat berkembang 410.280. Kalau cara menghitungnya bisa dilihat di sini. Persen-persennya ini sudah ditentukan dari sana. Kalau ekuitas itu rumusnya total aset dikurang total kewajiban. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.